Saya Rizky Eka Ramadhani dari Sosiologi 2018A ingin presentasikan mengenai teori postmodern dari Michel Foucault mengenai teori relasi kuasa. Biografi dari Michel Foucault. Beliau lahir pada 15 Oktober 1926 di Poitiers, Prancis, dan meninggal pada 25 Juni 1984 di Prancis. Aliran dari Foucault sendiri yakni filsafat barat, pasca strukturalisme, dan analisis diskusi. Gagasan penting mengenai arkeologi, genealogi, episteme, dispositif, biopower, governmentally, institusi disipliner, dan panoptis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai relasi kuasa. Relasi kuasa kekuasaan merupakan suatu dimensi dari relasi. Menurut Foucault, kekuasaan bukanlah suatu yang hanya dikuasai oleh negara, tetapi sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan bagi Foucault yakni suatu dimensi dan relasi, yang artinya di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Disinilah letak kekuasaan Foucault. Dia menguraikan apa itu kuasa, tetapi bagaimana kuasa itu berfungsi pada bidang tertentu. Kekuasaan merupakan suatu hal yang menarik yang tidak pernah selesai untuk dibahas. Hal ini sudah dimulai sejak pada zaman Yunani kuno dan berlangsung hingga saat ini. Para filsuf klasik telah mengaitkan kekuasaan dengan kebaikan, kebajikan, keadilan, dan kebebasan para pemikir religius yang selalu menghubungkan kekuasaan itu dengan Tuhan. Foucault merupakan salah satu pelopor strukturalisme yang berbicara tentang kekuasaan. Foucault juga menilai bahwa filsafat politik tradisional selalu berorientasi pada soal legitimasi. Dan menurut pendapat Foucault, kehendak untuk kebenaran sama dengan kehendak untuk berkuasa. Kemudian Michel Foucault adalah seorang pemikir besar dalam sejarah. Banyak hal yang disumbangkan bagi dunia intelektual, khususnya pada bidang filsafat, kebudayaan sosial, politik, maupun dalam bidang kesenian. Salah satu kontribusi besar Foucault dalam bidang filsafat dan politik adalah konsepnya tentang kekuasaan. Foucault sangat tertarik menyelidiki hubungan antara kuasa dan pengetahuan. Tidak ada praktek pelaksanaan kekuasaan yang tidak memunculkan pengetahuan, dan tidak ada pengetahuan yang di dalamnya tidak memandang relasi kuasa. Kekuasaan selalu terstrukturisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaraan pengetahuan menurut Foucault selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaan. Pengetahuan adalah cara bagaimana kekuasaan memaksakan diri kepada subjek tanpa memberikan kesan bahwa ia datang dari subjek tertentu, karena kriteria keilmiahan seakan-akan mandiri terhadap subjek. Padahal klaim ini sebenarnya merupakan salah satu bagian dari strategi kekuasaan. Foucault juga mendefinisikan strategi kekuasaan sebagai mana melekat pada kehendak untuk mengetahui. Melalui wacana, kehendak untuk mengetahui terumus dalam pengetahuan. Wacana bukan muncul begitu saja, akan tetapi diproduksi oleh zamannya masing-masing. Foucault juga menunjukkan bagaimana individu modern lahir sebagai objek dan subjek dari penyebaran dan pengadaan jaring-jaring kuasa. Menurut Foucault, pandangan kita tentang suatu objek ditentukan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh struktur yang diskursif tersendiri. Kemudian tujuan Foucault yakni sebenarnya dia ingin menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari mekanisme kekuasaan. Dari kesadaran itu akan lahir kesanggupan untuk menggunakan kekuasaan secara baik.
artinya demi kepentingan orang lain. Keterarahan pada orang lain hanya lahir dari kesadaran akan tempat sendiri dalam korelasi kekuasaan. Kemudian permasalahannya adalah setiap individu ini tidak menyadari perannya dalam peta kekuasaan, dan lahirlah berbagai tindakan dan sistem yang menindas dan menyeragamkan setiap individu tersebut. Gagasan memperoleh kebenaran relasi dan kuasa pengetahuan. Yang pertama, Foucault ini analisisnya mengenai pelaksanaan kuasa akan mengantarkan pada gagasan dasarnya kehendak untuk memperoleh kebenaran. Kemudian adanya kekuatan kuasa dalam relasi manusia. Kemudian yang ketiga adalah Foucault mengetahui bahwa ada banyak kekuatan dan kekuasaan yang menyebar luas dalam relasi antar manusia. Kekuatan-kekuatan ini ditemukan dalam berbagai aspek relasi antar manusia, misalnya relasi antar manusia dengan manusia yang lain, dan juga relasi manusia dengan lingkungan dan situasi mereka sendiri. Fokus genealogi Foucault ini pada pembentukan tubuh, yang mana genealogi Foucault ini berusaha memperlihatkan bagaimana relasi-relasi kuasa dan pengetahuan berjalan untuk menguasai, mengontrol, dan menunjukkan tubuh dari manusia. Pada tahap ini, Foucault berusaha menundukkan antara kekuasaan dan diskursus. Ia ingin mengupas tentang bagaimana tubuh manusia itu meregulasi dirinya sendiri, mengontrol diri di bawah kendali kekuasaan. Yang mana kendali kekuasaan ini kemudian direpresentasikan oleh pengetahuan yang diamini kebenarannya. Yang terakhir adalah pengetahuan dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik. Penyelenggaraan kekuasaan terus-menerus akan menciptakan entitas pengetahuan, dan begitupun akan berjalan sebaliknya sesuai dengan penyelenggaraan. Kemudian kritik terhadap Foucault. Pada umumnya, kekuasaan ini dipahami dan dibicarakan sebagai daya atau pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Foucault sendiri meneliti bahwa kekuasaannya lebih difokuskan pada individu, subjek dalam lingkungan yang paling kecil, karena kekuasaan menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan meresap ke dalam seluruh jalinan hubungan sosial. Yang ketiga, kekuasaannya tidak datang dari luar tetapi menentukan susunan, aturan-aturan, hubungan-hubungan dari dalam. Setiap masyarakat mengenal strategi kuasa yang menyangkut kebenaran. Kesimpulan dari relasi kuasa Foucault yakni manusia memiliki hak atas dirinya sendiri untuk melakukan apa yang mereka mau sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.